Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak kita membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang pertama juga sampai ayat ke-11. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara semua, silakan menyimak dari Alkitab kita, dari Alkitab masing-masing. Dan yang saya akan bacakan adalah dari terjemahan baru yang kedua. Kisah Para Rasul yang pertama, ayat pertama hingga ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia diangkat ke surga. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, Ia menunjukkan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat ke-6. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata pada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Puji Tuhan, demikian juga pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon hikmat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami telah membaca sebagaimana firman-Mu. Kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami baca. Kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami boleh merenungkannya pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan sebagaimana firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Biarlah pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, tadi kita sudah melihat drama yang diperankan dengan sangat baik. Dan di situ kita melihat ada Ibu Nining yang punya begitu banyak hal untuk dikerjakan. Dan kita melihat ada satu yang harus dikerjakan, belum beres, ada satu lagi yang menanti. Belum lagi dikerjakan, ada hal yang lain lagi. Belum selesai lagi, ada lagi hal yang lain lagi. Dan akibatnya semua gak selesai. Semua gak beres-beres sekalian. Nah, ketika saya pertama menerima atau melihat rancangan drama yang akan dibuat,
lalu merenungkan juga kira-kira bagaimana untuk kita sekalian pada pagi hari ini, saya melihat ya apa yang dialami oleh Ibu Nining, semua kesibukan, semua hal yang baru lagi, tugas baru lagi, bertubi-tubi. Saya mengibaratkan semua kesibukan yang dialami atau yang dimiliki oleh Ibu Nining itu seperti Rubik's Cube. Tentu ini saya yakin bukanlah sebuah benda yang asing bagi kita sekalian ya kan. Minimal kita pernah main lah. Nah Bapak Saudara sekalian, Rubik's Cube dia punya 6 sisi. Dan kita tahu ini adalah bentuk semula atau bentuk yang seharusnya, yang sebagaimana mestinya ya kan, yaitu 6 sisi warna semuanya menjadi satu. Nah, di dalam kehidupan kita tentu pengen agar hidup kita itu ya lempeng-lempeng aja, mulus-mulus aja. Kalaupun misalnya ada gangguan, kita gak pengen ada gangguan yang begitu signifikan, yang begitu memberantakan hidup kita. Kita pengennya gangguan yang biasa-biasa aja, yang bahkan mungkin masih terlihat cantik dan dengan sangat mudah bisa dikembalikan lagi seperti semula begitu ya. Tetapi sayangnya kehidupan kita itu bagaikan roda yang terus berputar. Kita pengennya semuanya mulus-mulus aja, tetapi bisa terjadi hal-hal yang tidak kita duga-duga sebelumnya, hingga pada akhirnya hidup kita menjadi terlihat berantakan sekali. Semuanya kacau balau. Nah, ketika pertama kali saya melihat Rubik's Cube ini ya, saya mencoba menyelesaikannya dong. Lalu saya kira-kira, oh ya, bikin satu sisi dulu begitu. Bikin satu sisi dulu. Aduh, gara-gara gugup jadi nggak karu-karuan Bapak Ibu. Ya anggap aja ini lagi ngerjain ya. Biasanya orang ketika mengerjakan Rubik mereka akan menyelesaikan satu sisi dulu begitu ya. Lalu kita melihat ketika satu sisi itu selesai, tiba-tiba aku lupa caranya. Lalu akan puas, wah aku sudah selesai, berhasil menyelesaikannya. Satu beres ceritanya. Tetapi masalahnya Rubik kan bukan cuma satu sisi, masih ada 5 sisi lainnya yang masih berantakan begitu kan. Lalu kita coba, oke deh, aku mau selesaikan warna yang lainnya. Misalnya ini sudah putih selesai. Aku mau selesaikan warna merah. Oke, selesaikan warna merah ceritanya. Ketika kita selesaikan warna merah, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah selesaikan warna merahnya. Ketika merah sudah selesai, ternyata warna putih yang sudah kita susun berantakan lagi. Lalu kita, wah nggak bisa ini. Tadi kan putih sudah beres, harus dibalikin lalu kita mengerjakan lagi sisi yang berwarna putih. Nah, ketika nanti kita selesaikan lagi sisi yang warna putih, Bapak Saudara sekalian, yang merah tadi bagaimana? Berantakan lagi kan? Jadi seolah-olah nggak ada habisnya. Kita mau selesaikan satu, lalu selesaikan yang lain, tapi kenapa yang tadi kita sudah beresin jadi berantakan lagi begitu? Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita bertanya-tanya, bagaimana menyelesaikannya? Ini begitu membuat kita menjadi putus asa. Adakah cara pintas supaya kita bisa menyelesaikannya? Ada nggak? Ada Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah kita cabut, dibongkar semuanya, terus disusun lagi sesuai warnanya, begitu. Tapi tentu saja bukanlah cara yang seperti itu yang dimaksudkan oleh pencipta Rubik ini ketika dia menciptakan puzzle ini, bukan? Bukan seperti itu. Harus diputar dengan cara yang semestinya, dengan jalannya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukankah perihal kehidupan kita kadang juga terasa sesak seperti ini? Drama tadi sudah menggambarkan dengan sangat baik. Kita merasa sesak, ada banyak hal yang belum terselesaikan, pekerjaan kita belum beres, muncul masalah dalam keluarga, masalah keluarga belum beres, anak misalnya atau istri atau pasangan ataupun mertua misalnya belum beres lagi, masalah teman yang pinjam duit gak dibalik-balikin misalnya, belum selesai lagi masalah cicilan, masalah datang bertubi-tubi dan semuanya itu menghambat pekerjaan maupun pelayanan kita. Ada banyak hal yang mengganggu
kita anggap mengganggu dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya ini sangat mempengaruhi pelayanan, bukan? Nah, di tengah banyaknya hal-hal yang belum beres, di tengah banyaknya masalah, di tengah derasnya keinginan manusia untuk mencari jalan pintas, akhirnya ada orang-orang yang mencari jalan pintas, dan termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan juga. Orang Kristen juga mencari jalan pintas. Misalnya mereka datang ke Gunung Kawi, mereka datang ke gunung tertentu, mereka datang ke mbah-mbah yang dianggap pintar, mencari jalan pintas. Supaya apa? Supaya bisa sukses, supaya masalah bisa terselesaikan, supaya mereka bisa melejit dalam waktu singkat. Tetapi tentu saja cara ini bukanlah cara yang sesuai atau cara yang tidak sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan? Sama sekali enggak sesuai. Dan pada akhirnya tidak jarang semua hal ini, sebuah kesibukan dan semua kesulitan yang dialami dalam kehidupan kita ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan kalau kehidupan kita saja berantakan seperti ini? Bagaimana mungkin kita bisa dengan sukacita melayani Tuhan kalau hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk kita mencari nafkah itu juga sulitnya bukan main? Bagaimana kita bisa bersukacita melayani Tuhan, melayani gereja, di dalam gereja Tuhan, kalau kondisi keluarga kita tidak seperti yang kita harapkan? Bagaimana? Banyak sekali kesulitan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita berpikir, udahlah, kayaknya memang nggak bisa tuh pelayanan. Nah, tapi Bapak Saudara sekalian, selama kehidupan pelayanan daripada Tuhan Yesus selama dia ada di dunia, Tuhan Yesus pun mengalami juga yang namanya tantangan, yang namanya pertentangan. Kita tahu Yesus dia pernah dicobai oleh iblis ketika Yesus ada di padang gurun. Yesus juga ditentang oleh orang-orang Farisi, ditentang oleh ahli-ahli Taurat. Kemudian para murid yang selalu ada bersama dengan dia. Ketika Yesus mengajar, murid mendengar. Tetapi kemudian para murid ini tidak jarang mereka masih belum mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Sehingga Yesus sekali lagi harus mengajar mereka. Dan belum lagi ketika di sela-sela pelayanan, ketika Yesus mulai merasa letih, ternyata masih banyak sekali orang yang mau datang kepadanya, yang mau mendengar ajarannya. Ada juga orang-orang sakit yang datang kepadanya meminta untuk disembuhkan. Mereka berbondong-bondong datang gitu ya. Tetapi kita lihat itu semua ternyata tidak menghalangi pelayanan Tuhan Yesus selama dia di dunia. Dia terus mengerjakan misinya, dia terus mengerjakan pelayanannya di dunia ini, dan sampai pada puncaknya dia harus disalibkan di atas kayu salib. Nah, Bapak Saudara sekalian, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi sebuah pertanda, Bapak Saudara sekalian. Menjadi sebuah tanda, menjadi sebuah bukti bahwa pelayanan Yesus di dunia telah selesai. Pelayanan Yesus di dunia ini sudah benar-benar tuntas, saudara sekalian. Pelayanan Tuhan Yesus sudah genap dengan naiknya dia ke surga. Nah, ketika kita berbicara tentang yang namanya tuntas, selesai, tamat, genap gitu ya. Khususnya kalau misalnya bagi kita sekalian yang suka nonton film, bagi kita yang suka baca komik, baca novel ataupun drakor dan sebagainya, kalau misalnya kita menemukan kata tamat, the end, genap, selesai atau sejenisnya, itu biasanya letaknya selalu ada di bagian akhir, bukan? Gak mungkin kita lagi nonton baru episode 1 tiba-tiba the end. Mana episode 2-nya itu bukan the end namanya, itu bersambung ya kan. Tapi setiap kali kita akan bertemu dengan namanya tamat, the end dan lain sebagainya, itu artinya benar-benar sudah selesai. Dan itu pasti terletak di bagian paling akhir. Kalau misalnya kita baca komik, tentu tulisan tamat itu ada di halaman paling belakang ya kan. Pasti di halaman paling belakang karena namanya selesai kok. Nah, letaknya selalu di akhir. Dan itu menandakan berakhirnya film itu, berakhirnya komik itu, berakhirnya hal-hal yang kita nikmati itu, yang kita lihat itu.
Namun Bapak Saudara sekalian, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang tadi kita baca, itu pasal 1. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ditulis di pasal 1, bagian awal. Loh, bagaimana mungkin? Tadi kita bilang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu adalah menandakan genapnya pelayanan, selesainya, tuntasnya pelayanan Tuhan Yesus ke dunia. Tetapi kenapa peristiwa kegenapan, ketuntasan pelayanan Yesus malah diletakkan di pasal pertama oleh Lukas ketika dia menuliskan Kisah Para Rasul? Oke, ketika dia menuliskan Injil Lukas letaknya ada di akhir. Tetapi kemudian ketika dia menuliskan Kisah Para Rasul, kenapa harus ditulis lagi di awal, bahkan di awal banget gitu? Apakah itu bukan berarti katanya selesai? Kok mau ada lagi? Berarti itu bukan selesai yang genap dong. Berarti itu bukan tuntas dong, karena ditulis di awal. Nah, saudara sekalian, kenapa Lukas menuliskan kisah kenaikan Yesus sebagai kisah pembuka yang ada di Kisah Para Rasul? Apakah ini kebetulan? Apakah ini suatu kesalahan? Bukan, Bapak Saudara sekalian. Ini bukanlah kebetulan, ini bukanlah kesalahan. Bapak Saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul diawali dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Itu adalah karena dengan tuntasnya pelayanan Yesus di dunia, itu menandakan dimulainya pelayanan orang-orang yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil. Tuntasnya pelayanan Tuhan Yesus di dunia dengan kenaikan dia ke surga, itu menandakan dimulainya pelayanan orang-orang yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil. Itu tujuannya Bapak Saudara sekalian. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menandakan dimulainya sebuah pelayanan yang baru. Dan kalau kita lihat tadi Bapak Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus disaksikan oleh para murid-murid. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, disaksikan langsung oleh para murid. Pertanyaannya, kenapa para murid harus menyaksikannya secara langsung? Dan kenapa harus para murid? Kenapa bukan orang lain? Kenapa harus para murid dan kenapa bukan wanita-wanita misalnya? Kenapa bukan ahli-ahli Taurat atau orang Farisi misalnya? Bukankah selama pelayanan Yesus banyak ditentang oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Kalau misalnya Yesus naik dan disaksikan oleh orang-orang itu, bukankah itu seperti membungkam mulut mereka gitu kan? Tapi kenapa harus para murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Bapak Saudara sekalian? Nah, Bapak Saudara sekalian, para murid yang menyaksikan itu adalah karena para muridlah yang pertama-tama harus membawa berita tentang hal itu. Para muridlah yang harus pertama-tama membawa berita kabar baik, membawa berita keselamatan, memberitakan Injil. Para muridlah yang pertama-tama harus menyebarkan Injil pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, murid-murid ini yang kemudian akan disebut rasul-rasul, mereka mendapatkan porsi yang spesial. Porsi yang spesial dalam tugas pekabaran Injil, Bapak Saudara sekalian. Dari bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, Lukas telah menuliskannya dengan sangat jelas ya. Telah dituliskan dengan sangat jelas. Dia bilang dalam buku yang pertama itu maksudnya adalah Injil Lukas. Telah ditulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia diangkat ke surga. Jadi maksudnya sebelum peristiwa kenaikan itu, semua hal yang dikerjakan Yesus, yang diajarkan Yesus sudah dituliskan di dalam Injil Lukas. Dan juga sebenarnya di dalam Injil yang lain ya, Matius, Markus, dan Yohanes. Nah, di dalam masa-masa pelayanan Tuhan Yesus itu, Yesus telah memberikan perintah kepada rasul-rasul yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian rasul-rasul ini adalah saksi mata dari segala yang terjadi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke sini, murid-murid ada. Tuhan Yesus mengajarkan ini, murid-murid mendengar. Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, murid-murid ada di sana. Dan selama 3,5 tahun di dunia, murid-murid ada. Termasuk peristiwa penyaliban, plus 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi Yesus mati, dikuburkan, kemudian bangkit.
40 hari kemudian itu Yesus masih bersama-sama dengan para murid mengajarkan berbagai hal. Dan kemudian kita lihat Bapak Saudara sekalian, setelah Yesus naik ke surga, para murid ini, para rasul yang 11 orang jumlahnya itu, mereka semua mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat drastis. Seperti betul-betul berubah begitu ya Bapak Saudara sekalian. Kita lihat sebelumnya para murid, mereka seringkali tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan sebelum peristiwa penyaliban begitu ya, mereka sempat berdebat gitu. Siapa yang terbesar di antara mereka? Saya. Siapa yang paling besar? Dan bahkan Petrus, dia pernah menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Jadi kalau misalnya kita mau pakai standar kesuksesan seorang guru, terus kita lihat murid-murid Yesus pada waktu itu, kayaknya fail ya, gagal gitu ya. Kenapa murid-murid yang dihasilkan adalah murid-murid yang seperti ini begitu. Tetapi kita lihat pada akhirnya, setelah kenaikan Tuhan Yesus, setelah peristiwa Pentakosta, semuanya berubah. Para murid yang sebelumnya itu sangat-sangat ketakutan ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus dihukum mati, mereka bahkan kembali kepada pekerjaan lama. Tetapi setelah mereka menyaksikan sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit, mereka semua murid-murid itu menjadi orang yang sangat-sangat berani dalam memberitakan Injil. Dan maka kalau kita lihat sejarahnya Bapak Saudara sekalian, para murid ini mereka memberitakan Injil dengan sangat berani walaupun mereka menerima ancaman yang begitu banyak, menerima penolakan yang begitu banyak, bahkan sampai kehilangan nyawa mereka demi Injil. Tapi sedikit pun mereka tidak undur. Perubahan yang sangat luar biasa bukan? Dari seseorang yang pengecut, yang melarikan diri ketika gurunya ditangkap, menjadi orang yang pertama memasang badan, membela apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka, menyebarkan, mengajarkan kepada banyak orang apa yang telah Yesus ajarkan pada mereka. Dan bahkan mereka semua sampai berani kehilangan nyawa demi Injil yang mereka beritakan. Nah, Bapak Saudara sekalian, ini semua adalah bukti bagaimana Roh Kudus memperlengkapi para rasul untuk pelayanan mereka. Dan mereka semua, para rasul itu, mereka telah melayani sampai tuntas. Itu ketika mereka mati sebagai martir demi Injil, Bapak Saudara sekalian. Nah, Bapak Saudara sekalian, apakah dengan matinya para rasul sebagai martir, lantas pelayanan pemberitaan Injil juga ikut berhenti? Ternyata tidak, Bapak Saudara sekalian. Kematian para rasul tidak serta-merta menghentikan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Malahan, dengan matinya para rasul, Tuhan mengutus lebih banyak lagi orang-orang untuk memberitakan Injil. Kita lihat di sepanjang sejarah yang kita sering katakan di segala abad dan tempat ketika kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di sepanjang sejarah, di segala abad dan tempat, Tuhan terus mengutus orang-orang untuk melayani Dia. Tuhan terus membangkitkan orang-orang untuk terus mengerjakan pekabaran Injil. Sehingga Injil terus bisa diberitakan sampai kepada kita semua pada hari ini. Dan Bapak Saudara sekalian, kalau kita bertanya siapa sajakah yang diutus untuk melayani Tuhan? Siapa? Bapak Saudara sekalian, yang diutus oleh Tuhan untuk melayani adalah semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang diutus adalah semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Saudara sekalian. Dan orang-orang itu termasuk kita semua. Kita sekalian yang percaya kepada Tuhan, kita semua yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, kita semua yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang diperlengkapi oleh Tuhan, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita semua diutus ke dalam dunia ini, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita diperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani Tuhan, Bapak Saudara sekalian.
Bapak Saudara sekalian, sekali lagi saya mengibaratkan kehidupan kita, pelayanan kita di dunia ini seperti Rubik ini. Saya sangat suka sekali Tuhan memberikan hikmat kepada orang untuk menciptakan ini. Dan bukan hanya menciptakannya, tetapi juga ketika kita mau menyelesaikan Rubik ini, tahapan-tahapannya itu luar biasa. Nah, Bapak Saudara sekalian, bagi kita yang mungkin masih belum tahu caranya, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika kita mau menyelesaikan Rubik ini, bukan dengan satu lapis, satu sisi maksudnya, bukan. Ketika kita mau mengerjakan atau menyelesaikan Rubik ini, kita pertama-tama harus menyelesaikan dulu base-nya, dasarnya. Dan ketika dasarnya sudah selesai, otomatis layer atau lapisan yang pertama itu juga selesai karena nempel. Ini tahap pertama. Nah, kemudian setelah layer pertama selesai, baru kita kerjakan layer yang kedua, lapisan kedua. Setelah layer 2 selesai, kita bukan kerjakan layer ketiga, tapi kita kerjakan dulu puncaknya. Top atasnya gitu, sisi atas. Nah, setelah sisi atas selesai, baru kita kerjakan layer 3. Cara pengerjaannya pun saya bilang luar biasa begitu ya. Pertama-tama untuk menyusun base-nya atau layer pertama Bapak Saudara sekalian, pertama-tama harus disusun dulu seperti ini. Orang-orang menyebut ini sebagai cross. Cross itu kan bisa kita artikan sebagai salib ya. Nah, Bapak Saudara sekalian, ketika kita mengerjakan base-nya, saya ibaratkan ini sebagai pondasi pelayanan. Untuk mengerjakan ini harus ada cross dulu. Kalau nggak ada cross nggak akan bisa selesai. Ya, karena ini nempel di sini kan. Harus cross dulu. Nah, base-nya, dasarnya adalah motivasi kita melayani. Motivasi kita dalam pelayanan itu haruslah benar, Bapak Saudara sekalian. Dan ketika ditambah lagi dengan ini adalah cross yang bisa kita asosiasikan sebagai Kristus begitu ya. Motivasi kita melayani adalah untuk Kristus. Nah, motivasi kita harus benar dulu. Kalau pondasi ini tidak benar, maka ke atasnya pasti tidak akan benar, dijamin. Enggak akan bisa selesai kalau yang ini enggak benar dulu. Harus benar dulu, harus tepat dulu, baru yang atasnya semua bisa selesai dengan baik. Begitu juga dengan kita pelayanan. Motivasi kita pelayanan harus benar dulu, harus tepat dulu. Apakah kita melayani untuk diri kita sendiri? Apakah kita bekerja memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk kesenangan diri kita sendiri? Atau kita bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita melayani benar-benar untuk Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Apakah kita melayani supaya mendapat sesuatu? Ataukah kita melayani sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus kita? Kalau pondasinya sudah tepat, maka kita bisa lanjut. Kalau tidak tepat, maka semuanya tidak akan beres. Pelayanan kita, pekerjaan kita, kalau tidak tepat, kalau bukan berdasarkan pada pondasi yang tepat, tidak akan beres. Jadi kita pertama-tama harus membenarkan dulu pondasinya atau alasan kenapa kita melayani. Dan seperti yang saya katakan tadi Bapak Saudara sekalian, ketika pondasi selesai, maka selesai juga lapisan yang pertama. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke lapisan yang kedua. Bapak Saudara sekalian, setelah layer 1 selesai, kita mengerjakan layer yang kedua. Ini ibaratnya seperti ini. Iblis tidak senang ketika kita sudah menemukan pondasi yang benar. Iblis tidak suka ketika kita melayani dengan motivasi yang benar. Dan itu sebabnya dia akan menggoyahkan kita. Seperti tadi yang saya singgung, ketika kita akan memutar Rubik ini, otomatis yang bagian yang sudah selesai akan dibongkar lagi, ya kan? Terbongkar lagi. Nah, ketika kita akan membongkar lagi, kalau kita nggak hafal rumusnya mungkin kita akan ragu-ragu begitu. Nah, di dalam pelayanan kita sudah menetapkan hati, oh Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Aku punya motivasi yang benar, aku cinta Tuhan, aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan anugerah, maka aku mau melayani sebagai ungkapan syukur. Lalu ketika kita sudah mulai melayani Tuhan, kita sudah mulai mendasarkan pelayanan kita pada motivasi yang benar, iblis langsung membisikkan kita kata-kata seperti ini. Alah, melayani.
Bilang aja kamu pengen terkenal ya kan. Jadi usher, penyambut tamu di depan, begini-begini sama tamu. Bilang aja supaya orang-orang lihat kamu, wih hebat pelayanan. Hah, jadi singer? Alah, bilang aja kamu pengen pamer suara. Kamu bukan mensyukuri talenta, kamu pengen pamer suara. Apa? Jadi tur gue seperti Nadia? Bilang aja kamu tuh pengen menunjukkan dirimu bahwa kamu bisa. Jadi iblis menggoyahkan gitu ya. Menggoyahkan kita. Tetapi Bapak Saudara sekalian, kita harus tetap teguh pada pelayanan kita. Karena kita sudah punya pondasi yang benar. Kita kerjakan terus dalam diri kita. Kita melayani untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan kemudian kita terus mengerjakan pelayanan kita dengan sebaik-baiknya. Pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Dan kemudian setelah kita menyelesaikan dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan lapisan yang kedua. Dan dengan demikian selesailah lapisan yang kedua, Bapak Saudara sekalian. Nah, setelah kita menyelesaikan layer yang kedua, tibalah saatnya kita menyelesaikan bagian atas. Bukan layer 3, tetapi yang atas ini. Yang atas ini harus warna kuning, karena memang kuning ya. Tengah-tengahnya ini core-nya tidak akan bisa berganti warna, jadi harus warna kuning. Topnya, kita kalau aku bilang menyempurnakan warna kuning. Jadi kuning-kuning yang tercecer-cecer di sini kita sempurnakan, kita pindahkan semua ke atas. Ya, kuning-kuning yang di sini kita pindahkan ke atas. Nah, ketika kita melayani, kita punya pondasi yang benar. Oh, ini pelayanan untuk Tuhan. Ini pelayanan untuk Tuhan. Jadi kita mengarahkan pandangan kita ke atas. Soli Deo Gloria begitu ya. Kita mau pelayanan kita itu adalah semuanya untuk Tuhan, supaya ketika kita melayani, orang bukan melihat diri kita yang hebat, tetapi Tuhan yang hebat. Bentar. Selesailah yang warna kuning, dan tinggal yang terakhir ini ya kan, yang barisan paling atas. Nah, Bapak sekalian, barisan yang paling atas ini kelihatannya kan sepele ya. Kelihatannya, wah tinggal beberapa biji, tinggal beberapa butir aja nih. Selesailah sudah. Apalagi kalau begini kan. Kayak gini, sudah selesai. Wah ini tinggal sedikit lagi, meleset sedikit. Nah, Bapak sekalian, ini adalah tahap finishing yang sangat-sangat krusial sebetulnya Bapak sekalian. Sangat krusial. Kenapa? Kita lihat, seolah-olah ini tinggal sedikit lagi beres, sedikit lagi selesai. Tetapi kalau kita ketika mengerjakan ini salah rumus, cilakalah sudah. Ketika ini salah rumus, kita bukan hanya mengulang layer 3 saja, tetapi kita bisa mengulang sampai layer kedua. Bahkan kalau salah lebih jauh, kita bisa betul-betul mengulang dari awal, Bapak sekalian. Nah, ketika kita dalam kehidupan kita, entah pekerjaan, entah pelayanan, pekerjaan misalnya ya, ketika kita punya satu proyek, terus proyek itu sudah tinggal sedikit lagi selesai, biasanya kan kita akan gregetan, wih dikit lagi selesai, cepat, kira rasanya pengen langsung bus sampai tuntas begitu ya. Pengen selesaikan, gregetan tinggal sedikit lagi begitu ya. Ada perasaan itu kan? Dikit lagi finish, dikit lagi selesai, ada. Nah tetapi di saat itulah, di momen itulah ketika kita mulai gregetan, kita pengen cepet-cepet, kalau kita tidak hati-hati kita bisa terpeleset. Saudara sekalian, bisa terpeleset. Kalau bagi kita yang suka nonton F1 atau MotoGP, pasti yang namanya jatuh di tikungan terakhir itu bukanlah hal yang baru kan. Sudah beberapa puluhan putaran dilakukan, tapi ketika putaran terakhir, tikungan terakhir, sekarang sudah finish di depan, dia menikung, malah kepleset karena dia kurang hati-hati. Nah, Bapak-Saudara sekalian, memang ketika kita lihat pekerjaan kita sudah hampir selesai, semangat kita akan meningkat tajam juga. Ayo cepat-cepat. Nah, di dalam pelayanan kita Bapak Saudara sekalian, sekali lagi, iblis itu tidak suka kalau kita melayani Tuhan. Selama kita melayani, selama itu pula iblis akan mengganggu kita Bapak Saudara sekalian. Selama kita melayani, selama itu pula iblis akan menggoda kita. Ketika kita sudah hampir mencapai garis finish dalam kehidupan kita, iblis akan terus menggoda dengan segala keberhasilan yang sudah kita kerjakan. Yaitu misalnya yang ini dan yang ini. Wah kamu sudah berhasil, hebat loh. Ini pasti ada sesuatu yang kecil bagi kamu. Ini pasti ada sesuatu yang sangat mudah bagi kamu. Nah Bapak sekalian, kalau kita lihat
di dunia ini ada pendeta-pendeta yang senior di luar sana, khususnya yang di negara Amerika begitu ya. Ada pendeta-pendeta yang sudah lanjut usia, yang sudah senior. Ketika dia pelayanan, ketika dia punya kesempatan berdiri di depan, biasanya yang dia omong adalah kebanggaannya, keberhasilan pelayanannya. Dia bilang, saya sudah pelayanan ke sini, dan ke sini. Saya sudah berkhotbah ribuan kali, saya sudah berkhotbah di hadapan ratusan jutaan orang. Saya sudah mempertobatkan ribuan orang. Saya sudah membangun gedung gereja di sini, dan di sini. Saya sudah membangun gereja yang begitu besar, kapasitas ribuan orang, dan lain sebagainya. Semuanya saya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, orang yang seperti ini, pada awalnya betul dia melayani Tuhan. Kalau ibarat dia punya lampu sorot, dia mengarahkan lampu sorotnya kepada Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan kesuksesan demi kesuksesan yang dia raih, dia pelan-pelan mengarahkan lampu sorot kepada dirinya sendiri. Sehingga ketika dia membicarakan tentang pelayanan dirinya, saya berhasil, dan lain sebagainya. Dan ada pula pendeta yang pelayanannya sungguh-sungguh luar biasa sebenarnya Bapak Saudara sekalian. Sungguh luar biasa memberkati banyak orang-orang, baik pria maupun wanita single yang bergumul dengan masalah seksual. Sangat memberkati. Pendeta dari gereja yang jemaatnya ribuan, tetapi beberapa tahun yang lalu secara mengejutkan dia mengumumkan perceraiannya dengan istrinya. Bahkan di dalam tulisannya dia nulis gitu ya, aku bukan lagi seorang Kristen. Khusus sekalian, bagi jemaatnya, bagi orang-orang yang terberkati dengan pelayanannya, tentu ini adalah sesuatu yang sangat mengagetkan, bukan bisa sampai seperti itu. Orang yang awalnya memotivasi untuk pernikahan yang sehat, tapi dia sendiri pada akhirnya jatuh, bercerai dengan istrinya, dan bahkan berkata, aku bukan lagi seorang Kristen. Ada pula seorang pendeta, betul dia pelayanan sampai tuntas, sampai akhir hidupnya dia meninggal dunia. Dalam pelayanannya dia sangat luar biasa, dikenal secara internasional, bukan hanya di negaranya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika, tapi seluruh dunia orang tahu betapa hebat luar biasa pelayanan pendeta ini. Kemudian dia meninggal dunia, banyak yang berduka dan bersemangat untuk meneruskan pelayanannya, tetapi kemudian baru ketahuan ternyata pendeta ini dia punya skandal yang luar biasa besar. Pelecehan, pemaksaan yang dalam hal ini berhubungan dengan hal-hal seksual. Dan akibatnya apa Bapak sekalian? Lembaga pelayanannya yang dia bangun, lembaga pelayanan yang skalanya internasional, langsung berhenti pelayanan. Kalau kita buka website pelayanan itu ya websitenya cuma bilang maintenance, gak bisa diakses. Lembaga pelayanan yang sangat besar langsung berhenti karena rupanya pendeta itu gagal. Dia tidak menyelesaikan pelayanannya sampai tuntas. Oke lah, mungkin sebelumnya ketika orang belum tahu pelayanannya luar biasa, tapi ketika semuanya terbongkar, lembaga pelayanan yang sudah dibangun langsung berhenti begitu saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita melayani Tuhan, kita perlu berhati-hati agar jangan sampai kita jatuh. Ketika kita melayani, jangan sampai berpuas hanya dengan tahap-tahap yang kita rasa, oh tinggal sedikit lagi, selesai. Kita harus hati-hati. Dan kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Jadi kalau rubiknya diselesaikan, kalau tidak hati-hati, ini yang saya maksud tadi Bapak Saudara sekalian. Ketika kita tidak hati-hati, rubik yang harusnya tinggal sedikit lagi selesai, dia langsung rusak bahkan di layer keduanya. Dan ini kita harus ulang semua dari awal. Nah Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya kita pelayanan dan rubiknya ini selesai begitu ya, kalau misalnya kita berhasil menyelesaikan rubiknya, rasanya itu akan ada kepuasan ya. Akan ada kepuasan, ada kelegaan. Apalagi bagi kita yang baru pertama belajar rubik dan pertama kali menyelesaikan rubik. Pasti akan ada rasa puas, ada perasaan sukacita. Dan Bapak Saudara sekalian, percaya atau tidak,
Pertama kali saya belajar mengenai Rubik ini, dan pertama kali saya bisa menyelesaikannya dengan tahapan-tahapannya itu adalah tepat 13 tahun yang lalu, yaitu 18 Mei 2010. Ada memoris di Facebook ya, kan tulis status, akhirnya aku bisa selesaikan, ternyata itu tepat 13 tahun yang lalu. Dan hari ini saya menggunakannya kembali untuk membantu mengilustrasikan kehidupan pelayanan kita. Luar biasa kan karya Tuhan? Nah, saudara sekalian, ketika kita berhasil menjalani kehidupan pelayanan yang kita kira sampai tuntas, ada sebuah perasaan kelegaan. Tetapi jangan sampai kemudian karena perasaan itu membuat kita terpeleset. Karena sesungguhnya ketika kita bilang tuntas, tuntasnya menurut siapa dulu? Jadi tahan dulu, jangan dulu kita bilang saya sudah melayani sampai tuntas. Sebentar, tahan dulu. Bapak Saudara sekalian, kalau misalnya kita katakan kehidupan pelayanan yang benar-benar tuntas, kehidupan pelayanan yang sampai tuntas, itu kata tuntas itu sebetulnya bukan kita yang tentukan. Tuhan yang tentukan apakah pelayanan kita sudah tuntas atau belum. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau pelayanan kita betul-betul sudah tuntas, itu akan ada sukacita yang betul-betul besar. Sukacita yang sangat-sangat besar, luar biasa besar dari Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita betul-betul sudah melayani sampai tuntas, kita akan menerima mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan kita akan mendengar suara Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Jadi saudara sekalian, tuntas atau tidaknya pelayanan kita bukan kita yang tentukan. Bukan orang lain yang tentukan, Tuhan sendiri yang menentukan. Nah, pada hari ini saudara sekalian, kita sudah melihat teladan Tuhan Yesus yang melayani sampai tuntas meskipun ada begitu banyak orang yang menentang, meskipun ada begitu banyak kesulitan, meskipun ada begitu banyak hal yang harus diajarkan terus berulang-ulang. Dan kemudian kita juga sudah melihat para rasul, mereka yang melayani sampai tuntas, meskipun mereka mendapatkan berbagai kesulitan dalam pelayanan mereka. Dan Bapak Saudara sekalian, setelah kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, setelah kita melihat pelayanan para rasul, sekarang giliran kita. Roh Kudus yang memperlengkapi para rasul adalah Roh Kudus yang sama dengan yang memperlengkapi kita pada hari ini. Allah yang menyertai para rasul ketika mereka memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah Allah yang sama dengan Allah yang menyertai kita sampai hari ini. Mungkin kita memang tidak mendapatkan kesulitan yang sama besarnya dengan para rasul. Kita tidak mendapatkan siksaan secara fisik yang dialami oleh para rasul. Tetapi Bapak Saudara sekalian, bukan berarti dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, hidup kita akan mulus-mulus saja tanpa adanya tantangan. Bukan berarti seperti itu. Namun Bapak Saudara sekalian, kiranya meskipun ada kesulitan-kesulitan, meskipun ada tantangan, kiranya itu semua tidak menyurutkan tekad kita untuk terus melayani. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita melayani, kita bukan melayani dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Ketika kita melayani, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita, Dia memperlengkapi kita dengan karunia-karunia sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai tuntas. Kapan kita betul-betul akan menuntaskan pelayanan kita di dunia? Kita tidak ada yang tahu. Sebagian orang ada yang berhenti melayani di usia 60. Tetapi sebagian lagi ada yang terus melayani Tuhan sampai 74, 75. Sebagian pendeta ada yang berhenti di usia 60, 65. Tapi ada juga pendeta yang terus melayani sampai usia 80-an lebih. Bahkan sampai saat ini masih melayani ke desa-desa mengadakan KKR yang besar-besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Tuntas atau tidaknya bukan kita yang menentukan. Tetapi Bapak Saudara sekalian, meskipun kita tidak tahu kapan pelayanan kita di dunia akan betul-betul tuntas setuntas-tuntasnya, tetapi kita tahu Bapak Saudara sekalian, pelayanan kita baru akan disebut tuntas ketika nanti kita sudah terbaring, tidak berdaya. Dan lalu ada orang yang berbicara dengan menyebutkan nama kita. Misalnya Rudi, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik.
Rudi telah mencapai garis akhir dan Rudi telah memelihara iman. Dan telah tersedia bagi dia mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya oleh Tuhan. Ada masanya nama itu akan menjadi nama kita sendiri. Tapi sampai pada masa itu, apakah kita akan setia melayani Tuhan atau tidak? Sampai masa itu tiba, apakah kita akan dikenal sebagai murid Kristus atau tidak? Sampai pada nanti kita tidak berdaya lagi, apakah kita akan dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan dengan setia, murid Tuhan yang setia atau bukan? Bapak Saudara sekalian, selama kita hidup, selama itu jugalah hidup kita adalah kehidupan untuk melayani Tuhan. Marilah kita terus melayani Bapak Saudara sekalian. Marilah kita terus melayani sampai akhirnya nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Dan kita akan mendengar suara Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Marilah kita terus melayani Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan berhenti karena adanya kesulitan, jangan berhenti karena adanya tantangan, jangan berhenti karena adanya penolakan dari orang lain. Karena sesungguhnya yang kita layani adalah Tuhan kita. Tuhan kita. Jadilah saksi-saksi Tuhan, layanilah Tuhan seumur hidup kita sampai tuntas. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh kembali menerima pengertian yang daripada Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami boleh melihat teladan yang Tuhan sendiri berikan. Kami boleh melihat teladan yang rasul-rasul berikan. Bagaimana Tuhan dan para murid melayani sampai tuntas. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami di dunia, sesungguhnya kami adalah pelayan-pelayanan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kehidupan kami agar kami boleh senantiasa taat, senantiasa setia melayani Tuhan. Melalui setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kami dapat melayani di dalam gereja-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, pimpin sertai sepanjang kehidupan kami. Tolong sertai kami dalam pelayanan kami, agar kami boleh setia melayani Tuhan sampai tuntas. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami seluruhnya di dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan yang pimpin saja kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.